Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dengan NIM 2230 dari semester 2 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah pajak dan tarif pajak, di mana video ini merupakan bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Desi Fadina SE, MSI MA. Baiklah, untuk menghemat waktu, yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah pajak. Sebelum kita membahas mengenai sejarah pajak, tentunya kita harus mengetahui untuk apa sih kita harus mengetahui perkembangan pajak. Jadi begini, hal tersebut terjadi dikarenakan apa yang hari ini terjadi merupakan kumpulan cerita peristiwa yang telah dimulai dari masa-masa lampau. Jadi, kalau kita ingin mengetahui sejarah pajak, maka kita harus mengetahui pula perkembangan dari sebelumnya. Secara perkembangan pajak dapat dilihat dari sistem pemerintahan, karena pajak ini banyak negara yang menggunakannya sebagai pendapatan dan sumber pendanaan untuk pemerintahan. Jadi, setelah saya menonton video di YouTube mengenai sejarah pajak, dapat saya review kembali dari apa yang sudah saya simak dan mengambil poin-poin pentingnya. Yaitu yang pertama, poin yang pertama yaitu perkembangan pajak tidak akan lepas dari perkembangan ilmu akuntansi. Kenapa demikian? Karena pajak ini perlu dicatat, perlu dipertanggungjawabkan, dan itu semua dibutuhkan dengan akuntansi. Untuk itu dapat kita lihat perkembangan pajak dan dapat kita meninjau kembali perkembangan akuntansi, terutama pada perioderisasinya. Karena pajak dan akuntansi ini saling berhubungan. Poin yang kedua, yaitu pajak tidak akan lepas dari perekonomian. Oleh karena itu, pajak sering disebut dengan ilmu multidisiplin, sebab dapat dilihat dari sisi hukum atau sisi aturan, sisi ilmu administrasi atau tata cara pengelolaannya, dan ilmu politik karena pajak dihasilkan dari undang-undang. Dari akuntansi karena proses catat mencatatnya. Nah, pada periodisasi perkembangan akuntansi didasarkan pada perkembangan perekonomian pada masa ke masa dan sistem pemerintahan negara. Jadi, ada 4 tahap sejarah pajak dapat kita lihat dari perkembangan akuntansi itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu para kapitalisme, di mana periode ini terjadi antara 4000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Pada periode ini, subjek pajak terbagi menjadi 2 golongan, yaitu dari golongan raja ataupun bangsawan dan golongan rakyat. Dari golongan raja atau bangsawan, pajak dikenakan atas kekayaan yang menjadi basis pengukurannya. Adapun dari golongan rakyat, pembayaran pajak dilakukan menggunakan hasil bumi atau kerja paksa, khususnya di zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Dapat juga kita lihat dari upeti atau desir di Arab Saudi. Pajak ini bermula dari sukarela dan kontribusi atau sumbangan, karena pada saat itu di suatu daerah membutuhkan dana operasional untuk masyarakat itu sendiri, contohnya itu jalan. Pada masa tersebut, kondisi masyarakat masih berkelompok-kelompok sampai akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan, sehingga dengan perkembangan zaman dari kerajaan tersebutlah menjadi sebuah negara, seperti halnya dengan negara kita Indonesia Raya, di mana pada setiap kerajaan tersebut memiliki raja ataupun ratu yang memiliki kekayaan. Karena rakyat tidak bisa membayar pajak, maka pajak dari sinilah berdasarkan dari kekayaan seseorang. Dapat juga diartikan pajak sebagai alat ukurnya, atau kekayaan sebagai alat ukurnya. Jadi pada saat itu yang dikenakan pajak yaitu para bangsawan,
Kita contohkan saja di Indonesia pada saat sebelum merdeka, di mana rakyat membayar pajak tidak pakai duit, melainkan dari hasil bumi, kerja paksa, dan berbagai macam-macam cara membayar pajaknya. Pada saat itu tergantung kepada perekonomian yang didapatkan dari rakyat. Periode yang kedua yaitu periode kapitalisme komersial. Periode ini dimulai pada tahun 1000 Masehi sampai dengan 1750 Masehi. Pada periode ini muncul pajak yang didasarkan pada produksi pada produk. Pada periode kedua ini sudah banyak muncul pedagang-pedagang yang datang dari negara lain melalui jalur laut ataupun sungai. Dengan adanya transaksi yang muncullah pemajakan yang sekarang kita kenal dengan biaya masuk, cukai, dan lain-lain. Jadi sampai sekarang munculnya pajak berawal dari warisan zaman kapitalisme. Baiklah, untuk periode yang ketiga itu kapitalisme industrial. Pada periode ini terjadi pada zaman revolusi industri 1.0. Sumber pemungutan pajak di periode ini sudah dimulai sejak perkembangan yang dilakukan melalui penghasilan dari para pegawai yang bekerja di pabrik industri, yang kemudian muncullah PPh orang pribadi, dan pada saat itu pengelolaan industri tentunya membutuhkan dana dan biaya. Kita contohkan saja pada zaman membangun rel kereta api untuk menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain. Kita sebut saja Manchester sama Liverpool yang saling terkait dalam mempelajari jalur transportasi. Maka pemerintahan Inggris mencari jalan dengan bursa saham yang kemudian berkaitan dengan perkembangan akuntansi. Jadi dengan terbantunya masyarakat dan banyaknya pendukung untuk memodali proyek ini, maka muncullah teori entitas yang pemisah antara pemodal dengan manajemen, sehingga muncul perusahaan-perusahaan besar yang menjadi sumber penghasilan pajak, sehingga muncullah PPh orang pribadi, di mana harus membayar pajak kalau sudah dapat penghasilan. Nah, dari sinilah muncul pajak penghasilan. Periodisasi yang keempat yaitu kapitalisme finansial. Pada periode ini ditandai dengan adanya perkembangan bursa saham di mana-mana. Dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, dan dengan adanya negara maju dan negara berkembang, ditandai juga dengan perekonomian suatu negara dan industri berkembang pesat. Jadi dari sanalah muncul pajak penghasilan sebagai sumber pendapatan negara. Dengan adanya revolusi-revolusi, maka ada yang disebut pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Contoh lainnya, pajak bumi dan bangunan. Dan juga termasuk pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, pajak subjektif dapat kita artikan sebagai pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan kita lihat dari pajak objektif tadi berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif dikarenakan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Nah, mungkin mengenai sejarah pajak hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton dapat menggali lagi ilmu mengenai sejarah pajak. Untuk itu saya akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu materi tarif pajak. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, atau biasa disingkat dengan WP. Biasanya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak itu memiliki nilai tarif yang berbeda-beda.
Untuk itu, apa saja sih jenis-jenis pajak? Berikut saya jelaskan. Yang pertama yaitu tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Dapat kita contohkan seperti PPN yang persentasenya 10% dan tarif PBB dengan tarifnya yaitu 0,5%. Yang kedua yaitu tarif pajak tetap atau yang nama lainnya tarif pajak regresif. Tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Tapi, tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang ketiga itu tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak ini persentasenya lebih besar mengikuti besar nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecahkan lagi menjadi 3, di mana yang pertama yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini adalah jenis tarif pajak yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh wajib pajak individu atau pribadi, yakni penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya yaitu 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya itu 25%. Dan penghasilan kena pajak di atas dari 500 juta, tarif pajaknya itu 30%. Yang kedua yaitu tarif pajak progresif tetap. Tarif pajak progresif tetap ini adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Yang selanjutnya yaitu tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif ini adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif.